Selamat pagi Pak Iza, kami dari perwakilan kelompok B akan mempresentasikan tentang self-improvement. Anggota saya ada Jessica Novia Sebastian, Elizabeth Ayu, dan Raihan Atala Firmansyah. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari materi self-improvement yaitu agar kita lebih memahami tentang apa itu self-improvement dan mendapatkan wawasan lebih luas dalam materi self-improvement. Manfaat self-improvement yaitu untuk mengembangkan diri dalam mengenal lebih dalam, mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam diri kita, memotivasi diri. Definisinya, versi lengkapnya, self-improvement adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas diri agar menjadi orang yang lebih baik. Ini bisa meliputi pengembangan bakat dan potensi dalam mewujudkan impian, mengingatkan kualitas hidup dan kesehatan, serta meningkatkan kesadaran dan identitas diri. Peningkatan diri sebenarnya tidak hanya diterapkan pada seorang individu saja, tetapi diterapkan organisasi pada sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Self-improvement ialah segala bentuk upaya kegiatan atau tindakan yang diambil untuk meningkatkan kemampuan diri, minat, bakat, potensi, kesadaran diri, keterampilan, hingga kualitas kehidupan dengan tujuan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Self-improvement atau pengembangan diri dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Pada hakikatnya, self-improvement memanglah suatu yang sudah menjadi tanggung jawab bagi diri individu. Hal itu karena dalam meningkatkan kualitas dan pengembangan diri, diharuskan adanya kemauan yang berasal dari individu tersebut, bukan dari orang lain. Just iseng mbok mute, just. Just iseng mbok mute. Just. Untuk materi, self-improvement mampu meningkatkan kesadaran individu. Self-improvement mampu membantu untuk mengetahui potensi yang dimiliki. Self-improvement memberikan efek positif pada kesehatan mental. Self-improvement membimbing menjadi pribadi yang lebih baik. Self-improvement menciptakan peluang baru. Self-improvement merupakan pengembangan diri sendiri, terutama potensi yang ada pada diri kita masing-masing, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri sendiri. Setiap orang harus meningkatkan kualitas diri sendiri untuk bisa menjadi yang terbaik dalam bidang apapun. Walaupun kita tidak bisa menjadi yang terbaik dalam segala hal, minimal kita harus menjadi salah satu terbaik di bidang yang kita tekuni. Dengan adanya self-improvement, kita bisa menganalisis potensi yang kita miliki. Terkadang kebanyakan orang terlalu fokus kepada kesalahan atau kekurangan pada diri kita masing-masing. Namun kesalahan atau untuk menciptakan adanya self-improvement, kita juga harus memiliki yang namanya self-management. Self-management adalah pengendalian diri terhadap suatu perbuatan yang dilakukan atau perbuatan yang akan dilakukan bisa dari segi ucapan, pikiran, dan tindakan, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik serta meningkatkan diri untuk perbuatan secara baik dan benar dalam konteks tertentu. Dengan begitu, kita akan dapat yang namanya self-reflection terhadap perbuatan yang kita lakukan itu sudah cukup atau belum. Perlu banyak mengkoreksi diri sendiri dan menerima masukan dari luar untuk meninjau kembali apakah yang kita lakukan itu sudah cukup atau belum. Buat apa perbedaan self-improvement dan self-development? Keduanya terdiri dari dua kata yang berbeda, development dan improvement, serta terdiri dari satu kata yang sama, yakni self. Self berarti suatu kepribadian. Self berarti suatu kepribadian, karakter, sifat, sikap, watak, tingkah laku,
maupun integritas khas atau dimiliki oleh individu. Kemudian, development berarti suatu progres yang mana individu atau sesuatu tumbuh, berkembang atau berubah menjadi lebih maju. Sedangkan improvement merupakan perbaikan dalam suatu hal untuk menjadikan lebih baik. Apabila secara singkat, self-development adalah upaya individu untuk pengembangan dirinya, sementara self-improvement adalah where. Pengembangan diri atau self-development bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kita bisa mengembangkan diri atau melakukan self-development melalui bantuan dari mentor, coach, konsultan, manajer, pembimbing, atau siapapun yang kita anggap ahli dalam bidang tersebut. Pengembangan diri atau self-development adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab bagi diri kita sendiri. Satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan atau peningkatan kualitas pada diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bisa dikatakan, pengembangan diri atau self-development adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ini perlu dilakukan oleh semua orang, tidak peduli siapapun dia, berapapun usianya, atau bagaimanapun. When self-improvement sebaiknya harus dilakukan kapan dan di mana saja. Tetapi tentunya kita sebagai manusia pasti pernah merasakan rasanya capek dan ingin menyerah. Hal ini bisa kita lakukan ketika kita ingin menyerah pada keinginan kita. Sebagai berikut, mulai kembali kehidupan dengan rencana yang tepat. Sadari apa yang menjadi kekuatan dan kekurangan kita dalam situasi apapun. Why? Pada dasarnya, self-improvement sangat diperlukan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Jadi, self-improvement sangatlah penting pada diri kita. Mengapa hal itu penting? Berikut penjelasannya. Peningkatan diri bisa meningkatkan kesadaran diri. Pasalnya, hal baik maupun buruk pasti akan Anda hadapi setiap harinya. Dengan adanya peningkatan diri, Anda jadi lebih mengenal kepribadian, cara berpikir, dan perasaan yang Anda rasakan ketika dihadapkan hal baik maupun buruk. Peningkatan juga bisa membantu Anda mengenal apa saja kemampuan yang dimiliki dan seberapa besar batasnya. Hal ini akan memberi Anda pemahaman yang lebih baik untuk menetapkan tujuan dan cara mewujudkannya. Peningkatan diri dapat Anda libatkan dalam menjalani aktivitas setiap hari. Berikut ini adalah beberapa contoh kecil yang bisa Anda ikuti untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Berusaha untuk tidur lebih baik, lebih peka terhadap sekeliling, berbuat baik pada orang lain dan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Kondisi saat ini dengan adanya COVID-19 membuat kita menjadi kesulitan untuk bertemu dengan orang. Sekolah, kuliah, maupun kerja pun menjadi sangat terbatas. Dunia klasikal telah beralih pada dunia virtual. Aplikasi Zoom virtual meeting yang heboh digunakan untuk berbagai pertemuan untuk kepentingan rapat, seminar, dan pengajaran telah diburu dan dimanfaatkan untuk upaya tetap eksis dalam beraktivitas bertatap muka tanpa kita harus bertemu secara langsung dan saling bersentuhan. Mulai dari anak-anak, ibu rumah tangga, para pekerja, baik di pabrik-pabrik maupun di perkantoran, serta pertemuan kenegaraan dan aktivitas perkuliahan para widyaswara dan para guru, para pebisnis yang biasanya Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.